Hai viewers, welcome back to my YouTube channel. Kali ini Lawe episode 3 membahas tentang argumentasi hukum. Apa sih argumentasi hukum? Yuk kita bahas dari sisi definisi terlebih dahulu. Argumentasi berasal dari istilah argumenteren dalam bahasa Belanda dan atau argumentation dalam bahasa Inggris, yang selanjutnya diterjemahkan secara baku yaitu argumentasi hukum yang memuat makna penalaran tentang hukum. Adapun dalam Black's Law Dictionary, argument diartikan sebagai a statement that attempts to persuade, especially the remarks of counseling, analyzing, and pointing out or repudiating a desired inference for the assistance of decision maker. The act or process of attempting to persuade, itulah argumen, yang diartikan sebagai pernyataan yang berupaya membujuk, khususnya pernyataan penasihat dalam menganalisis dan menunjukkan atau menolak kesimpulan yang diinginkan sebagai bantuan dalam pengambilan keputusan. Tindakan atau proses yang mencoba membujuk inilah disebut dengan argumen. Sedangkan argumentatif memiliki pengertian yang berbeda, karena argumentatif diartikan sebagai of or relating to argument or persuasion, stating not only facts but also inferences and conclusion drawn from facts, like the judge sustained the prosecutor's objection to the argumentative question. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa argumentatif itu diartikan sebagai tentang atau yang berkaitan dengan argumen atau persuasi yang menyatakan tidak hanya fakta, tetapi juga kesimpulan, dan kesimpulan itu juga diambil dari fakta, seperti hakim yang mendukung keberatan jaksa terhadap pertanyaan argumentatif. Argumentasi hukum juga disebut dengan legal reasoning, yang merupakan suatu proses berpikir yang terikat dengan jenis hukum, sumber hukum, dan jenjang hukum. Jenis hukum di sini ada dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Adapun sumber hukum ada yang berasal dari undang-undang, jurisprudensi, kebiasaan, traktat, dan doktrin. Sedangkan jenjang hukum di sini ada Steuvenbauer Theory dari Hans Kelsen dan Hans Nawiaski. Dalam hal ini juga berarti ini berkaitan dengan pemahaman konsep hukum yang terdapat di dalam norma-norma hukum dan asas-asas hukum. Legal reasoning disebut juga sebagai legal method, argumentasi yuridik, metode berpikir yuridis, element of argument of law, atau penalaran hukum. Argumentasi hukum merupakan arts atau keterampilan ilmiah dalam rangka legal problem solving. Adapun fungsi dan dialektika dalam argumentasi hukum untuk pembahasan kedua ini yaitu membandingkan argumentasi baik itu pro maupun kontra. Di sini fungsi dari dialektik itu sendiri adalah menguji kekuatan nalar argumentasi. Ada dua pihak yang berdialog maupun yang berdebat bisa saja pada akhirnya tidak menemukan jawaban karena memiliki posisi yang sama kuatnya. Selanjutnya, dialektik ini merupakan salah satu tahapan argumentasi yang memiliki fase konfrontasi, yaitu adalah pemaparan sengketa. Yang fase kedua adalah fase pembukaan dengan pemaparan usaha memecahkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada berkaitan dengan posisi sengketa tadi. Kemudian yang ketiga ada fase argumentasi, yaitu mempertahankan argumentasi. Dan yang keempat ada fase penutupan, yaitu mempertahankan pendapat demi kepentingannya. Sementara mengenai langkah dialektik ini diawali dengan paparan argumentasi yang saling berbeda. Misalnya nih, dalam perkara-perkara perdata atau tata negara, hal itu dilakukan dengan membuat matriks di mana ada dalil penggugat dan dalil-dalil tergugat. Sedangkan dalam perkara pidana juga disusun matriks. Ada dalil dari penuntut umum dan ada dalil dari terdakwa atau penasihat hukumnya. Adapun langkah selanjutnya untuk menyusun argumentasi hukum ini untuk mematahkan dalil-dalil lawan yang
bisa disebut berdasarkan argumentasi itu, maka disusunlah yang namanya legal opinion. Untuk bagian ketiga ini kita membahas tentang prosedur dalam pembuatan argumentasi hukum, karena ini berkaitan dengan tahapan dalam penyusunan legal opinion. Untuk yang pertama ada summary atau ringkasan yang ditempatkan pada awal, maksimumnya 1 halaman, yang memuat rumusan singkat mengenai fakta hukum, daftar isu hukum, dan summary legal opinion atau jawaban singkat dari isu hukum yang diangkat. Adapun yang kedua mengenai rumusan fakta hukum. Rumusan fakta hukum ini juga harus lengkap, tapi jangan terlalu panjang, dan hal-hal inti yang penting itulah yang dijadikan sebagai landasannya. Untuk yang ketiga ada isu hukum. Isu hukum ini dirumuskan secara lengkap, diberi nomor, dan setiap isu hukumnya ini diikuti dengan pertanyaan hukum. Yang paling sering digunakan di sini adalah pendekatan konseptual, di mana pendekatan ini dimaksudkan untuk melibatkan pandangan-pandangan hukum ataupun doktrin-doktrin maupun konsep hukum, baik dari undang-undang maupun dari putusan-putusan pengadilan. Dan yang keempat ada analisis isu hukum. Analisis isu hukum ini dengan dimulai dari isu 1 dan seterusnya. Lalu ditelusurilah ketentuan-ketentuan hukum, jurisprudensi, pendapat akademis yang diberikan berkaitan dengan isu tersebut. Lalu hasil penelusuran itu kemudian kita tuliskan. Lalu perlu mengidentifikasi problematik hukum yang relevan dengan kasus yang dianalisis, serta memberikan pendapat dan bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam kasus tersebut. Adapun yang kelima adalah kesimpulan. Kesimpulan rumusan pendapat hukum berkenaan dengan fakta hukum. Dan yang perlu diingat atau harus sangat-sangat diingat, yang pertama adalah semua kasus ataupun jurisprudensi, ketentuan hukum yang digunakan dalam kasus tersebut itu harus disusun dalam daftar secara tepat dan lengkap tentunya. Yang kedua, hasil analisis yang kita lakukan tadi dibuatkan dalam bentuk tertulis, itulah yang berupa legal opinion. Dan yang ketiga, kesalahan dalam merumuskan isu hukum dan pertanyaan hukum akan membawa akibat legal opinion yang tidak tepat terhadap fakta tersebut. Untuk pembahasan keempat yaitu cara menggunakan argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan hukum. Yang pertama, pengumpulan fakta. Fakta hukum bisa berupa perbuatan hukum seperti pembunuhan, peristiwa hukum, contohnya kelahiran, dan keadaan hukum, yaitu di bawah umur. Pengumpulannya didasarkan pada ketentuan alat bukti. Ingat, alat bukti di sini itu setiap peradilan mempunyai perbedaan. Yang pertama untuk peradilan pidana, ada alat bukti menurut KUHP pasal 184 ayat 1, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan untuk alat bukti pasal 1866 KUH Perdata atau pasal 164 HIR, yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Sedangkan untuk alat bukti menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 100, yaitu ada surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan keyakinan hakim. Dan juga ingat, diperlukan pertanyaan untuk menguji sekaligus menggali fakta hukum secara lengkap dan harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan asas hukum yang relevan. Untuk bagian kedua yaitu klasifikasi hakikat permasalahan hukum. Di sini kita pilihlah masalah hukum yang berkaitan dengan hukum positif, yang mana masuk ranah hukum publik atau hukum privat. Ini sangat penting karena berkaitan dengan lingkungan peradilan yang dalam penanganan perkara berkaitan dengan kompetensi absolut pengadilan. Untuk bagian ketiga, ada identifikasi pemilihan isu hukum yang relevan, yaitu isu hukum yang berisi tentang fakta dan pertanyaan tentang hukum. Pertanyaan tentang fakta menyimpulkan fakta hukum yang didukung oleh alat-alat bukti. Isu hukum dalam civil law system diawali dengan stated approach yang diikuti dengan conceptual approach. Lalu diidentifikasi isu hukum yang berkaitan dengan konsep hukum, dan dari konsep hukum yang menjadi dasar kemudian dipilah-pilih elemen-elemen pokoknya.
Untuk bagian keempat, ada penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum. Yang pertama ada stated approach, reasoning based on rules, yang dimana memulai dengan penerusan perundang-undangan. Yang kedua ada identifikasi norma yang diawali dengan memahami konsep ataupun conceptual approach. Kemudian yang ketiga ada responding dengan dua teknik, yaitu interpretasi, yakni menjelaskan maksud yang sebenarnya dari teks undang-undang, dan konstruksi hukum yang terdiri atas tiga, yaitu analogi yang mencari rasio legis atau pemikiran hukum yang menurut akal sehat atau akal budi, atau nalar yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan hukum dari suatu undang-undang, lalu kemudian menerapkannya kepada hal-hal lain yang sebenarnya tidak diatur undang-undang. Yang kedua ada argumentum ad contrario, yakni dalil yang dianggap benar karena tidak dibantah dalam perkara tertentu. Serta yang ketiga ada penghalusan atau penyimpitan hukum. Adapun fungsi dari penghalusan atau penyempitan ini untuk menemukan norma konkret untuk diterapkan pada fakta hukum yang terkait. Bagian kelima ada penerapan hukum, yakni setelah norma konflik ditemukan, maka itu dapat dijadikan sebagai parameter untuk menjawab pertanyaan hukum tadi. Ini contoh legal opinion, ada summary atau ringkasannya, kemudian ada fakta hukumnya, masih turun. Oke, ada isu dan analisis hukumnya seperti ini. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Jadi sekian dulu, jangan lupa ikuti channel ini untuk lebih banyak belajar tentang hukum. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena dukungan kalian sangat bermanfaat. Terima kasih.